Seperti yang kita ketahui, Donald Trump baru saja menaikkan tarif impor barang Indonesia yang akan masuk ke negara mereka. Ini senilai 36%. Nilai yang no play-play, nggak main-main. Akan berakibat apa? Dan apakah kita harus panik? Atau tetap percaya dengan pemerintahan sekarang? Yang mana tiap harinya banyak berita-berita yang semakin membuat cemas para rakyatnya. Mari kita bongkar dan telaah bersama-sama. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Mengapa kalian harus tahu? Apa yang akan saya jelaskan ini adalah agar kita harus tahu apa yang akan kita lakukan ke depannya. Dan mengapa saya akan katakan, tenang saja, ini akan baik-baik saja. Dengarkan sampai selesai, karena ini bukan clickbait. Jika kalian mendengarkan optimisme dari saya, karena ini adalah sesuatu yang harus kalian juga adopsi. Mari kita bahas. Kenaikan atau mungkin kebijakan dari seorang Donald Trump untuk mengenakan rata ya seluruh negara yang ingin berdagang dengan Amerika ini dengan tarif 10% dikenakan pajak. Jadi plus yang lain-lainnya, Indonesia ini kebagian 36% totalnya jika ingin impor barang ke Amerika. Yang mana seperti yang kita ketahui sekali bisnis-bisnis yang juga importir barang dari Indonesia ke negara Amerika ini, hingga Pak Presiden Prabowo ini sempat juga melakukan Zoom meeting dengan para pemimpin negara di ASEAN untuk mengatasi masalah ini. Nah, banyak juga yang berasumsi, termasuk para netizen ini, kekhawatiran mereka akan kembalinya anjlok nilai rupiah, apalagi sekarang nilai rupiah juga sudah cukup tidak terlalu kuat ya, yang mana disebabkan oleh kebijakan Donald Trump ini. Nah, menurut Mas Denny Darko sendiri seperti apa untuk kedepannya ekonomi Indonesia ini? Kita mulai dengan dua hal. Yang pertama adalah apa yang sebenarnya terjadi pada Donald Trump dan apa yang dimaksud olehnya. Kedua, dengan nilai rupiah. Oke, kita mulai dengan yang pertama. Ini akan cepat sekali karena saya tahu paket data ini semakin mahal setiap harinya untuk kita semua. Yang pertama, kita harus tahu saat kita berkomunikasi dengan seseorang, kita memiliki dua pilihan. Ingin mengungkapkan perasaan hati kita, atau kita ingin mengharapkan orang tersebut melakukan hal yang kita inginkan. Karena dua hal itu seringnya akan berlawanan. Misalkan, saat kita menginginkan orang tersebut melakukan apa yang kita inginkan untuk dia lakukan, kita seringnya harus perlu melakukan satu hal yang bertentangan dengan keinginan kita. Misalkan, kita bertabrakan dengan seseorang di jalan menggunakan kendaraan dan kita ingin dia untuk membayar ganti rugi kerusakan kita. Kita nggak bisa marah-marah terus kemudian menyalahkan dia dan menyuruh dia mengganti rugi karena dia sudah tahu itu yang akan apa kita lakukan. Maka kita harus melakukan sesuatu yang sebaliknya agar kita mendapatkan apa yang dia akan berikan nanti. Atau melakukan hal yang lain yang dia tidak mengira agar kita mendapatkan apa yang dia inginkan. Mengerti dulu tentang itu. Donald Trump melakukan ini adalah untuk membargain nilai-nilai persentase yang selama ini dianggap merugikan Amerika. Jadi misalkan China selama ini terlalu mendapatkan banyak kemudahan dan keuntungan, anggapannya Donald Trump paling tidak seperti itu dan administrasinya, dengan angka yang sudah ditetapkan oleh presiden sebelumnya. Mengerti ya? Jadi dia pengen menego dengan cara menaikkan. Dan tidak hanya menaikkan, tapi dia pun melakukan sebuah tindakan resiprokal atau balasan. Jadi gini, misalkan China udah dinaikkan 25%. Kalau mereka ganti menaikkan Amerika sebanyak berapapun, Amerika akan menaikkan. Terus akan seperti itu. Hingga akhirnya mereka bertemu di meja perundingan dan mereka akhirnya akan berunding. Itu sebenarnya yang diinginkan Trump. Jadi Trump itu menginginkan ada sebuah pembicaraan baru. Mendealing lagi atau merenegosiasi apa yang dilakukan oleh Joe Biden sebelumnya. Kita harus mengerti dulu tujuannya itu. Yang artinya apa? Tenang saja, ini bisa direnegosiasi. Ini artinya akan ada sesi di mana meja perundingan, mungkin Pak Prabowo atau siapapun yang akan dikirimnya, ketemu dengan orang ya yang akan menjadi representatif dari Amerika itu tadi. Jadi pertama harus itu yang kita tahu. Ini masih bisa dinegosiasikan. Yang kedua, perihal nilai tukar rupiah. Nggak sekonyong-konyong apapun yang berhubungan dengan nilai dolar. Itu akan membuat kita akan merana dan istilahnya ya akan mati atau mati kelaparan dan sebagainya. Kalau kalian mengetahui, ibarat kata kita menutup perbatasan kita dan kita tidak perlu berkomunikasi dengan negara
manapun di seluruh dunia, kita masih akan tetap bisa survive. Sepanjang tahun, kita bisa makan apapun yang tumbuh, kita bisa hidup dengan hasil tambang yang kita miliki, energi pun kita memiliki itu. Kita harus tahu itu dulu. Yang artinya apa? Sebenarnya ini semua adalah permasalahan geopolitik. Kalau kita bicarakan tentang dolar, maka kita akan tahu bahwa Indonesia saat ini sedang ditarget. Bahkan tidak hanya oleh administrasinya Donald Trump, tapi juga ada orang-orang seperti George Soros yang itu nyata, bukan sebuah omon-omon yang ditimbulkan oleh orang-orang yang ingin membela pemerintahan. Dia ini memang menyasar negara-negara berkembang dengan aksi short selling-nya. Maka kita akan tahu bahwa melemahnya rupiah nggak sekonyong-konyong gara-gara pemerintahan atau apapun yang kita lakukan belakangan hari ini. Tapi memang ini dibuat dan kita nggak perlu takut. Kalaupun kalian takut nanti akan terjadi PHK massal dan sebagainya. Ya, itu akan terjadi. Tapi itu semua akan kalau menurut saya akan dipindahkan gitu loh. Dengan hal-hal yang lainnya. Saya yakin akan banyak usaha-usaha baru yang akan timbul. Walaupun ini tentu saja kita akan tahu pasti akan menimbulkan korban quotes on quotes jiwa. Tapi ya ini nggak cuma di Indonesia. Ini di seluruh dunia. Jadi yang tidak baik-baik saja. Yang gelap itu nggak cuma Indonesia. Tapi seluruh dunia secara keseluruhan. Tapi Singapura kan dolarnya masih tetap sama. Itu karena terproteksi oleh Amerika yang memang masih memiliki kepentingan di Singapura. Jadi ini, itu kayak kalian kebayang kalau waktu kuliah dulu, ada satu anak yang badannya gede, suka ngebully yang lain-lain, dan dia ini lagi bertingkah. Nah, kita melihat Amerika ini sedang melakukan, ya, it's America being Amerika. Oke, tapi bukan hanya sampai situ ya kalau kita berbicara tentang kekhawatiran ekonomi Indonesia ini. Apalagi banyak sekali berita-berita yang Sebentar, beredar. kalau khawatir, iya kita khawatir. Tapi negara-negara lain pun itu sama. Jadi nggak mungkin kita akan, misalkan kemarin presidennya Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo, akan sama. Yang berbeda mungkin ya, menterinya mungkin kalau dipilih nggak sekonyol sekarang ya mungkin akan lebih baik. Tapi end game-nya itu akan sama. Iya, tapi maksudnya kalau berbicara tentang ekonomi kan banyak banget influencer atau mungkin orang-orang yang mengerti tentang ekonomi ini juga sudah menjelaskan bahwasanya tak hanya gelombang ekonomi yang ditimbulkan oleh seorang Donald Trump, tapi maksudnya Indonesia ini juga kan posisinya ekonominya sejak awal sebelum ada kebijakan penaikan tarif pajak impor ini, ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Betul. Yang mana kembali lagi kalau kata Ferry Irwandi ya, orang-orang dari kalangan umbi-umbian yang selalu menjadi korban, dan terlihat sekali daya beli masyarakat Indonesia sekarang jauh anjlok di bawah rata-rata. Saya tidak menyangkal itu, tapi kita harus tahu perekonomian anjlok itu bukan karena Jokowi kemarin bangun-bangun atau apapun, atau IKN dan sebagainya. Ekonomi anjlok ini karena kita melewati tahun politik yang terjadi sepanjang 1 tahun atau 1,5 tahun, di mana pemilihan presiden dilanjutkan dengan pemilihan wakil rakyat legislatif. Ini membuat ya akhirnya apa? Orang-orang yang tadinya itu mau invest di Indonesia, ini kayak tunggu dulu, siapa nih pemainnya? Setelah semuanya dapat mau diinvest, kejadian yang seperti sekarang ini. Jadi ini bukan salah pemerintahannya. Ini adalah sesuatu yang niscaya akan terjadi. Dan saya katakan influencer-influencer ini, mereka ini kan bukan orang di bidangnya juga sama seperti saya, nggak ngerti tentang ekonomi, politik, dan sebagainya. Mereka ini adalah orang-orang kritis yang membaca data. Kebetulan pintar beranalogi seperti saya, sehingga akhirnya mereka ini menjadi lebih, kalau kita bilang, kritis daripada orang-orang yang ya dia sebut kaum umbi-umbian atau apapun itu tadi. Nah, perkaranya adalah orang-orang seperti saya, Ferry, Panji, dan sebagainya, ini jumlahnya cuma sedikit. Dan dia ini demanding answer atau jawaban untuk orang-orang yang memiliki kritis pikir seperti mereka ini. Nah, sedangkan kalau jawaban yang sebenarnya ini diberikan, kaum umbian ini akan bunuh diri karena mereka akan panik dengan keadaan yang sebenarnya. Apakah penumpang kapal yang nggak ngerti tentang navigasi, nggak ngerti tentang adanya awan di depan sana akan menimbulkan badai yang sangat kencang yang akan membuat kapal ini kemungkinan akan terbalik? Harus kita jelaskan dan membuat mereka akan panik. Bahkan saat Titanic pun itu mau karam, pemusiknya disuruh tetap memainkan lagu agar mereka tenang. Saat kita menaiki pesawat terbang, terus kemudian terjadi malfunction, apakah pilot akan mengatakan, penumpang sekalian, kita memiliki 30% chance untuk selamat? Panik. Kalau mereka panik, berdiri, membuat pesawat oleng, apa yang akan terjadi? Nah, orang-orang ini merasa entitled untuk berikan jawaban ini kepada masyarakat. Kalian yakin masyarakat can handle that kind of answer? Saya nggak yakin.
makar yang akan terjadi. Terus apa? Apa harapannya? Nanti orang-orang seperti ini juga akan jadi ya orang-orang yang akan menyesali pertama kali kenapa ini semua diangkat. Nah, kebetulan pemerintah juga konyol saat memberikan jawaban tentang itu semua. Ini kayak klop gitu loh. Kaum kritisnya di sini nggak mendapatkan jawaban dan mereka ini nggak dipamper, nggak dikumpulkan dan diminta untuk berpikir bersama. Sedangkan pemerintahnya ini ngajakin kaum-kaum konyol untuk berpikir tentang sesuatu yang mereka pun nggak tahu apa yang mereka pikirkan. Tapi saya nggak bisa menyalahkan karena saat ini semuanya sedang dalam proses transisi. Jadi kalau menurut saya di sini Ferry Irwandi benar, Panji benar, semua guru gembel benar. Tapi apakah itu kalau orang Jawa bilang benar, fit dengan sikon dan konteks yang sekarang ada? Kalau itu dibongkar dan diberitahukan kepada masyarakat, apa nggak mereka akan chaos? Oke. Tapi kan kalau kita bilang ini versinya Ferry Irwandi sendiri kan maksudnya itu bagian, ini negara demokrasi. Dan itu bagian dari tanggung jawab dia, apalagi dia sebagai ahli ekonomi, S1, S2, double degree. Di bidang ekonomi dia pun melihat kondisi ekonomi sekarang Indonesia ini memang cukup mengkhawatirkan, di mana kembali umbi-umbian ini menjadi korban. Dan menurut Ferry Irwandi ini... Sebentar, umbi-umbian itu dimanapun, orang-orang yang menengah ke bawah itu akan selalu jadi korban. Dan itu sesuatu yang nggak bisa kita pungkiri. Dia mungkin mengatakan ini dalam kaitan, ya, sisi heroik yang ingin dikatakan. Tapi dari dulu, yang lemah ini akan mati duluan. Dan itu sesuatu yang inevitable. And that's why kita harus sekolah. Harus berilmu, harus memiliki power agar kita akan jadi hidup lebih lama dibandingkan orang yang nggak memiliki hal-hal itu tadi. Itu sesuatu yang klise gitu loh. Ya seperti itu. That's how the world around gitu loh, yang berputar gitu. Menurut saya gimana ya ngomongnya. Nah, terus ini saya menyikapi yang tadi itu dia katakan bahwa demokrasi itu produk negara Asia Tenggara atau enggak sih gitu loh. Karena itu tuh kayak orang Asia Tenggara disuruh pakai jas, terus kemudian perform di dunia fantasi. Bukan, maksudnya baju jas yang berlapis-lapis, three pieces and whatsoever itu tuh nggak cocok sama dunia. Kita tuh pakainya ya satu lapis, atau bahkan leluhur kita dulu bahkan bertelanjang dada, laki-laki dan perempuan gitu loh. Cuman ditutup selembar kain atau apapun gitu. Yang mana itu produk barat. Kita mau adopsi sekonyong-konyong. Oh, semua orang berhak untuk menyuarakan suara mereka. Lah, orang-orang yang nggak sekolah apa kabar? Orang-orang yang ya tadi umbi-umbian ini apa kabar? Apakah suara mereka sama dengan Ferry Irwandi yang double degree dan sebagainya? Nah, maka saya ingin katakan bahwa kita harus menemukan cara menyampaikan pendapat yang cocok dengan ya, negara Indonesia ini seperti apa. Nggak bisa terus, oh kalau demokrasi artinya kita wajib menyuarakan segala sesuatu seperti apa adanya. Bubar. Yang cocok itu adalah kerajaan, raja berkuasa, masyarakat di kasta-kasta, karena memang nggak semuanya, belum semuanya di sini memiliki akhirnya kesempatan untuk jadi satu sama. Dan ya itu tadi, mereka harus menapaki ini tadi, tapi nggak dengan kasta yang kita ketahui. Saya pikir seperti itu, dan maaf kalau saya terdengar seperti ini. Ini suatu saat kalau saya akan jadi pejabat atau politik, video ini akan mempersulit karir saya. Tapi saya just being pragmatic. Saya pengen nunjukin, ini loh seperti ini loh. Apapun yang kalian pikirkan cuma ada di ruang podcast, di layar YouTube Anda. Turunlah ke lapangan dan alami secara langsung. Bagaimana saat orang-orang ini, kaum umbi-umbian disebut ini tadi, diberikan informasi yang sesungguhnya tentang kondisi negara. Apa nama bandnya Vicky Prasetyo? Udah. Kalau yang saya lihat maksudnya statement dan sebagai tanpa mengurangi rasa hormat ya, Ferry Irwandi ini kan memang sosok yang mungkin kalau kita bisa bilang dirinya ini cukup paham tentang ekonomi juga, dan dia juga pro kepada aksi-aksi yang sebelumnya terjadi karena menurut dia ini memang ada yang salah dari kebijakan-kebijakan pemerintah ini. Lantas, apakah Ferry Irwandi jika mendukung pergerakan masyarakat, orang-orang untuk memprotes kebijakan yang terjadi ini adalah sebuah langkah yang keliru atau seperti apa menurut Mas Nindar? Enggak, naif aja. Betul, tapi dia nggak memikirkan akibat dari ini semua. Ini bukan tahun 98. Ini bukan saat semuanya itu bisa terus kita protes dan akan baik-baik saja. Karena saat tahun 98 Indonesia, Thailand, yes, sedang dalam kondisi yang terpuruk. Tapi negara lain itu dalam kondisi baik-baik saja. Sekarang semuanya at war. And this is a trade war gitu loh. Ini perang dagang. Panglimanya itu bukan Prabowo Subianto, Sri Mulyani di sini. Maka kita nggak bisa mengatakan ini baik-baik saja. Mungkin kalau Ferry Irwandi hidup pas zaman tahun 45 atau Perang Dunia I, silakan dia berpendapat
Dia mungkin mengalami saat kondisi dunia lain itu juga sama-sama bobroknya gitu loh. Sekarang ini semuanya dalam kondisi yang sama. Dan kalau ini diberitakan pada masyarakat sipil, itu kata dia ya, hancur, ambiar. Dan for your info, misalkan dengan tadi Donald Trump mengatakan bahwa menaikkan 36%, yang kita takutkan itu malah bukan dengan bagaimana kita akan mengirim ekspor kita ke Amerika, yang mana ekspor kita ke Amerika itu hanya sekitar 10%, masih ada 90% yang lainnya ke negara-negara yang lain. Yang harus kita takutkan malah bukan sih itu. Bukan saat, wah nanti harganya naik terus kita nggak bisa ekspor lagi. Nggak usah ekspor ke Amerika kalau orang bilang itu ora paten. Ya nggak masalah. Tapi yang harus kita takutkan adalah yang diserang Amerika ini ada banyak negara, belasan negara, oke? To be exact, saya nggak hafal apa aja. Tapi kebayang nggak negara-negara, kita ngomongin Cina atau India, selama ini mereka ekspor pakaian atau barang-barang mereka ke Amerika, terus kemudian mereka itu menaikkan harga saat mereka nanti bingung, padahal barang-barang ini sudah siap dan nggak bisa terus di gudang. Coba tebak apa yang akan terjadi? Ekspor ke negara lain. Dan itu bisa jadi salah satunya adalah Indonesia. Nah, itu yang harus kita takutkan. Karena saat terus tiba-tiba nanti pakaian, kaos, sepatu harganya lebih murah dibandingkan kaos dan sepatu produksi anak negeri, itulah yang harus kita takutkan. Lebih kita takutkan daripada kritisnya Ferry Irwandi, ocehan Panji, atau orang-orang yang lainnya yang mempertanyakan masalah demokrasi. Maka ayo kita duduk bareng. Dan pemerintah ini juga harus mulai pinter. Jadikan orang-orang kayak Panji, Ferry Irwandi yang jelas-jelas mereka ini memiliki pendengar untuk sebagai ya staf kalian atau apapun itu. Staf ahli, ajak mereka untuk ngobrol. Karena pendapat mereka ini penting. Ajak ngobrol dan ajak ayo. Kita bukan bersekongkol, tapi kita bersiasat. Masyarakat yang nggak tahu, ayo kita tenangkan. Orang-orang yang tahu kondisi sebenarnya, ayo kita ajak ngumpul. Terus kita akan bersiasat apa yang harus kita lakukan ke depannya. Bahkan sekarang ini nggak boleh ada lagi kubunya Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, kita harus bersatu. Sama kayak timnas gitu loh, tapi bukan yang naturalisasi ya. Maksud saya di sini adalah musuh kita sekarang jelas. Siapapun selain bangsa Indonesia yang akan mengacak-ngacak Indonesia. Siapapun itu. Maka nggak ada lagi kaum 11%, sekian persen, kadrun lah atau cebong kah. Ayo kita bersatu. Dan ayo kita berjuang. Dan memberikan informasi yang tepat kepada orang yang tepat. Bagaimana pendapat kalian? Tulis komentar kalian di bawah sini. Dan suarakan apa yang saya suarakan jika kalian setuju. Dan sampai jumpa di konten yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.